Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman sekalian yang saya hormati, ini di sela-sela sidang skripsi mahasiswa kakak sekalian di angkatan 2019 sedang melakukan sidang skripsi cukup banyak pada batch kali ini. Ini batch yang kedua ya. Yang batch pertama itu sekitar 60-an, sekarang yang batch kedua itu sekitar 70-an. Mungkin batch ketiga akan lebih banyak lagi daripada ini. Nah, karena itu saya izin untuk melakukan perkuliahan secara asinkronus dengan melakukan dengan memberikan media pembelajaran melalui Zoom ini. Izin saya tidak menggunakan Zoom ini untuk perkuliahan secara langsung, sinkronus. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kamu ajukan, silahkan diajukan di grup, nanti insya Allah saya akan jawab. Oke, ini Zoom ini tidak lama saya berikan karena ini Zoom-nya sifatnya gratis, jadi mungkin sekitar 40 menit. Jadi tidak akan lama dalam pemberian informasi-informasi berkaitan dengan tugas. Sebelumnya saya sudah kasih video tentang elaborasi. Itu yang saya berikan di YouTube itu adalah tentang bagaimana kita bisa mengelaborasikan secara teoretik antar variabel yang kita angkat gitu ya. Apakah harus detail? Harus detail, harus detail. Jadi ini menjadi keunikan atau kesulitan sendiri ketika kita sedang menyusun sebuah riset gitu ya. Jadi kita harus benar-benar paham variabel-variabel yang kita angkat. Yang saya angkat ini adalah variabel-variabel yang sifatnya itu adalah variabel yang boleh jadi itu agak sulit untuk dipahami oleh kalian karena itu adalah penelitian mahasiswa. Di video sebelumnya itu adalah penelitian mahasiswa yang saya kaji lebih dalam, saya bimbing, dan akhirnya saya melihatnya elaborasinya cukup baik gitu ya, walaupun tidak sempurna karena tidak ada riset yang sempurna gitu ya, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Tapi yang jelas riset-riset yang digambarkan dalam elaborasi tersebut adalah saya rasa cukup memahami teoretiknya dan dia bisa menghubungkan antar teori dari variabel-variabel yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit aja mengulang tentang tugas yang akan kamu lakukan ke depannya kayak gimana dalam waktu minggu depan. Jadi waktunya sangat terbatas. Minggu depan sudah bisa elaborasi. Minggu depannya lagi harus sudah selesai bibliografinya. Walaupun masih draft ya, walaupun masih draft. Draft itu adalah yang nanti akan kamu berikan kepada dosen. Yang dituju siapa nanti saya tambahkan formatnya kayak gimana. Nanti prosedurnya gimana saya akan jelaskan pekan depannya. Jadi benar-benar tugas ini adalah tugas yang cukup maraton gitu ya. Tapi memang dikerjakan sedikit demi sedikit. Jadi diselesaikan tidak dalam 1 atau 2 hari. Kalau seminggu juga nggak bakal selesai fokus gitu ya. Tapi memang dikerjakan sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, saya akan share sedikit tentang format yang sudah saya berikan sebelumnya kepada kalian. Izin saya yang ini ya. Oh, yang ini nih. Oke, saya sedikit share. Nanti saya akan share kepada kalian. Ini tugas yang kemarin saya berikan ya. Ini bisa dimodifikasi. Saya sudah modifikasi sedikit ya. Nanti file-file ini juga akan terus kita gunakan karena bibliografi yang kita mau itu adalah file yang di sini. Jadi tugas akhir kamu adalah yang kayak gini. Tugas akhir kamu yang kayak gini. Jadi benar-benar tugasnya itu sangat rigid gitu ya, sangat rigid dan tidak ada plagiasi di sini karena setiap orang tuh punya keunikan tersendiri dalam menyelesaikan tugas tersebut. Oke, kemarin sudah saya contohkan izin kemarin itu yang punya mahasiswa tidak bersedia dia untuk diberikan kepada kalian karena tugasnya juga on proses gitu. Jadi dia nggak bersedia untuk diberikan terhadap filenya terhadap kalian. Khawatirnya adalah nanti di plagiasi gitu ya. Jadi saya tidak berikan file yang saya cantumkan dalam mata kuliah offline-nya kemarin. Kalau ada yang minta tidak diberikan kepada mahasiswa. Yang kemarin itu saya kan menjelaskan tentang prevalensi ya. Prevalensi itu ingat prevalensinya itu harus sesuai internasional atau lokal. Dengan memberikan data-data yang berhubungan dengan DV secara komprehensif dan tepat gitu ya. Jadi data DV-nya bukan data yang lainnya gitu ya.
Kalau kamu DV-nya itu adalah stressful, ya ungkapkan stressful. Kalau kamu DV-nya itu adalah cyberbullying, ya cyberbullying gitu loh. Tadi ada mahasiswa, penelitiannya cukup menarik tentang cyberbullying. Tapi ketika dia diangkat di TikTok gitu kan, saya tanya, kalau kenapa di konteksnya itu adalah TikTok, saya bilang. Dia jawab itu adalah karena TikTok itu adalah pengguna tertinggi, aplikasi media sosial yang tertinggi di dunia. Pertanyaannya adalah apakah di TikTok itu ada cyberbullying-nya? Dan dia nggak bisa jawab. Berarti data DV-nya nggak sempurna. Data DV itu akan sempurna kalau seandainya dia ngomong, Pak, pengguna TikTok yang melakukan cyberbullying sekian gitu. Semakin hari semakin hari semakin banyak gitu ya. Nah, berarti prevalensi data DV-nya itu tepat gitu ya. Tapi kadang-kadang prevalensi data DV-nya itu tidak tepat karena yang dimau di DV itu apa, kamu pakai datanya apa. Ya. Kalau ngomong tentang depresi, berarti data tentang depresi. Cyberbullying, ya berarti data tentang cyberbullying, atau apa namanya, variabel-variabel yang lain yang ingin diangkat, berarti harus sesuai dengan data yang diangkat tersebut gitu ya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan DV-nya, prevalensinya harus sesuai dengan DV-nya. Ingat, kasus DV itu semakin hari semakin meningkat. Nah, semakin hari semakin meningkat itu membangkitkan rasa urgensi dalam penelitian tersebut. Ingat PCC ya, populasi, konsep, dan konteks. Gitu. Yang kedua, dampaknya. Kalau konteksnya masih dalam prevalensi ini ya, kembangkan konteksnya menjadi penelitian yang akan penelitian Anda unik dan berbeda dengan penelitian serupa. Jadi contoh ada kemarin tadi tentang moral dan cyberbullying. Saya tanya ada penelitian sebelumnya ada apa enggak? Ada Pak, gini-gini. Ternyata konsisten Pak hasilnya Pak. Tidak ada inkonsistensi hasil penelitian. Pertanyaannya adalah saya ingin menduplikasi hasil penelitian tersebut antara moral dengan cyberbullying. Saya ingin tambahkan konteksnya gitu ya. Lalu saya tambahkan konteksnya itu adalah karena saya ingin meneliti di aplikasi TikTok aja. Karena aplikasi TikTok cyberbullying sangat tinggi Pak dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, berarti konteksnya adalah TikTok. Nah, selanjutnya adalah apakah di TikTok itu cyberbullying-nya tinggi Pak? Cyberbullying-nya sangat tinggi. Kenapa? Bla 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 bla. Disebutkan datanya dan sebagainya. Nah, konteks ini jadi tepat gitu ya. Cyberbullying di TikTok. Kenapa di TikTok? Konteksnya di TikTok karena cyberbullying itu adalah dilakukan banyak sekali di TikTok gitu ya. Datanya semakin hari semakin tinggi dan aplikasi TikTok itu sangat gandrung digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, itu kalau bermain di konteks ya, bermain di konteks. Kalau seandainya kamu bermain di problem riset yang lainnya, misalnya problem riset inkonsistensi hasil penelitian akan jauh lebih baik. Di konteks kalau nggak ketemu inkonsistensi, konteksnya aja langsung. Jadi menduplikasi penelitian sebelumnya tapi sesuai dengan konteksnya itu. Tapi kalau seandainya penelitiannya ada inkonsistensi, ya udah nggak usah bermain konteks. Kalau saya bilang sih, nggak usah bermain konteks. Kenapa nggak usah bermain konteks? Karena problemnya kamu udah dapet gitu loh. Karena problemnya sudah dapat. Kalau seandainya problemnya kamu belum dapat, rata-rata mahasiswa bermain konteks. Tapi kalau problem riset yang udah dapat, dalam arti inkonsistensi hasil penelitiannya udah dapat gitu ya, maka biasanya dia tidak terlalu bermain konteks. Karena bermain konteks itu sebenarnya ribet ya. Ribet itu dalam artian kalau kamu konteks itu kamu angkat, berarti konteks itu harus sesuai dengan riset kamu. Ada data-data yang menunjuk, ada data-data yang menunjang gitu, menunjuk. Ada data-data yang menunjang. Contoh yang tadi saya berbullying di TikTok, berarti dia harus cari apakah benar TikTok itu adalah aplikasi yang saya berbullyingnya tinggi. Apakah dia tertinggi apa tidak? Ya itu harus dijawab. Kalau enggak berarti konteksnya jadi nggak jelas gitu ya. Jadi benar-benar gitu, benar-benar kalau bermain konteks itu adalah harus benar-benar konteks itu harus sesuai, tepat dan komprehensif gitu ya. Tapi kalau sudah pakai problem riset, rata-rata kalau mahasiswa sudah menemukan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya gitu ya, mereka itu ya wes, saya nggak bermain konteks karena bermain konteks itu rigid, ketat dia dalam menentukan konteks itu relevan atau tidak relevan. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah dampak DV sehingga DV menjadi urgent dan patut untuk diteliti. Jadi DV-nya apa? Misalnya cyberbullying. Cyberbullying itu dampaknya itu bisa orang bunuh diri, bisa orang frustasi dan sebagainya. Itu dampaknya jelek-jelek lah gitu. Jadi itu membangkitkan orang bahwa ini penting loh untuk diteliti. Prediktor DV untuk cari IV. Nah, kira-kira
cyberbullying ini, contohnya cyberbullying ya, nanti saya kasih contohnya. Cyberbullying ini apa namanya, banyak dong prediktor, banyak, sangat banyak prediktornya. Tapi kamu pilih aja yang menjadi IV kamu tuh apa. Yang jadi IV kamu apa. Cara nyarinya gampang, tulis aja cyberbullying, maka akan ada variabel-variabel penyertanya. Nah, variabel-variabel penyertanya itu adalah yang kita jadikan sebagai prediktor IV, prediktor DV-nya untuk menentukan IV-nya. Oke, sampai sini ngerti ya? Jadi kamu benar-benar harus bermula dari membaca artikel. Kalau ini tidak baca artikel, tidak akan bisa menyelesaikan latar belakang ini. Nah, kita lanjutkan pada elaborasi. Elaborasi itu apa sih, Pak Farul? Elaborasi adalah keterkaitan antar variabel. Elaborasi itu adalah keterkaitan antar variabel. Variabel ini terkait nggak sih, gitu ya? Pertama, terkait nggak dia secara penelitian? Jelaskan penelitian yang menghasilkan keterkaitan antara IV dan DV. Pasti banyak ya penelitian antara IV dan DV. Misalnya moral dengan cyberbullying. Banyak itu penelitiannya, gitu ya. Kumpulkan tuh penelitiannya. Kamu deskripsikan di sini bahwa penelitian ini, hasilnya apa gitu loh. Kamu jelaskan apakah dia berkorelasi atau tidak berkorelasi. Apakah hasilnya berhubungan atau tidak berhubungan. Itu kamu jelaskan di situ. Gitu ya. Yang kedua, apakah penelitian sebelumnya itu konsisten atau inkonsisten hasilnya? Ya, apakah itu konsisten? Apakah hasil penelitian pada saya tambahkan sedikit ya. Ya, apakah hasil penelitian sebenarnya itu konsisten atau inkonsisten? Kalau konsisten berarti ya kira-kira kenapa dia konsisten terus ya gitu ya. Ada nggak celah kita untuk mengkritik? Kayaknya sih ya udah kalau konsisten, apakah konsisten ini di konteks tertentu masih konsisten apa enggak gitu biasanya tuh. Kalau mahasiswa tuh kalau ketemu dengan penelitian yang hubungannya positif signifikan atau hubungannya signifikan terus gitu, nggak ada yang ngomong nggak signifikan, signifikan terus. Berarti kira-kira bisa nggak sih penelitian yang konsisten ini diterapkan pada konteks tertentu? Nah, itu yang membuat penelitian kamu jadi beda. Kamu jadi punya problem. Kalau kamu punya problem, biasanya sih ya kamu kuat dalam mengungkapkan bahwa penelitian ini jadi penting untuk diteliti, gitu ya. Jadi kalau konsisten, tarik ke konteks, gitu loh. Kalau konsisten, tarik ke konteks. Kalau apakah dia di konteks ini masih konsisten nggak hasil penelitiannya? Kan jadi pertanyaan kan, karena yang membuat kamu berbeda dengan penelitian yang lain itu adalah konteksnya itu. Gitu. Saya melihatnya masih satu rata-rata kayak gitu. Kalau dia, Pak Farul saya nggak menemukan Pak Farul inkonsistensi hasil penelitian. Berarti kalau saya tarik ini ke konteks ini, apakah tetap konsisten atau tidak? Menarik. Kalau seandainya tidak, apa namanya, tidak signifikan, berarti dia tuh peluang untuk dipublikasikan besar. Karena hasil yang tidak konsisten biasanya sih, hasil yang tidak signifikan biasanya sih memicu orang untuk mendapatkan inkonsistensi hasil penelitian. Kalau saya tuh senang tuh kalau hasil, ada mahasiswa tuh takut kalau seandainya hasil penelitiannya itu nggak signifikan. Tetapi kalau saya sih malah senang. Kenapa? Karena kalau dipublikasikan inkonsistensi yang dulunya sebenarnya konsisten jadi inkonsisten. Jadi orang tuh benar-benar mendapatkan manfaat dari hasil penelitian kita yang nggak signifikan itu. Gitu loh. Nah, kalau hasil penelitian sebelumnya itu inkonsisten, ya wes, kamu sudah punya problem berarti. Sudah punya problem. Jelaskan dengan detail sehingga memicu peneliti untuk memiliki problem riset. Gitu loh. Mau konsisten, tarik ke konteks. Inkonsisten, ya udah, nggak usah tarik ke konteks. Nggak usah tarik ke konteks karena dia itu aja inkonsisten. Inkonsisten. Atau juga ada mahasiswa Pak Farul, saya tetap ingin mendapatkan ingin menggunakan konteks pada hasil penelitian inkonsisten. Saya bilang ya bagus, nggak masalah, saya bilang karena inkonsistensi hasil penelitian ini pas saya baca konteksnya berbeda Pak Farul. Oh ya silakan monggo, yang penting kamu tuh punya argumentasi yang kuat. Jadi gini, riset itu tentang argumentasi di sini, tentang argumentasi. Jadi aja ada mahasiswa yang nggak bisa mempertahankan skripsinya itu, kita anggap kamu mau lulus atau enggak, kamu nggak bisa mempertahankan kan,
Dalam arti kamu berdiskusi dengan dosen, dengan penguji itu, kamu benar-benar diskusi bahwa kamu punya teoretik, dosen juga punya teoretik. Nah, antar teoretik itu berdiskusi gitu loh. Kalau kamu nggak paham dengan variabel, kamu mau diskusi gimana gitu kan? Nah, ini penting. Nah, penelitian itu adalah kita berargumentasi dan kita bisa mempertahankan argumentasi kita. Mempertahankan argumentasi kita itu harus punya dasarnya. Harus punya dasar. Sangat baik jika rekomendasi mesti sangat baik jika Anda memiliki rekomendasi yang mesti dilakukan oleh peneliti selanjutnya dari desain jenis. Pas kamu baca-baca tentang cyberbullying, ternyata kayaknya sih kalau seandainya saya pakai variabel ini, boleh tuh. Kenapa kamu pakai variabel ini? Karena direkomendasikan oleh penelitian sebelumnya untuk menggunakan variabel ini atau konteks gitu ya. Karena penelitian yang sebelumnya itu merekomendasikan konteks ini, maka saya ambil konteks ini untuk penelitian saya. Jadi semua yang kamu utarakan itu berdasar. Jadi kalau ditanya dasarnya apa? Pertanyaan coba. Problem riset kamu apa? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Berarti kamu pakai konteks ya? Iya. Dasarnya apa gitu? Punya dasar jadinya. Dasar itu yang bisa mempertahankan riset kamu layak atau tidak layak. Kalau nggak punya dasar, biasanya nggak layak tuh penelitiannya. Kenapa nggak layak? Karena dia berasumsi terus berasumsi. Kalau berasumsi berarti nggak punya dasar. Tapi kalau dia berdasar, misalnya penelitian sebelumnya, artikel-artikel yang saya baca dan sebagainya, berarti dia memiliki dasar untuk penelitian-penelitian dia. Ketika dia punya dasar untuk penelitian-penelitian dia, maka sebenarnya dia memiliki penelitian yang layak untuk dilanjutkan penelitian. Gitu ya. Nah, gimana caranya Pak Farud? Coba saya stop screen. Habis itu saya share ulang. Saya dapat, ini baru dapat tadi nih. Nah, dapat tadi. Ini penelitian nih biasanya. Saya nilai tentang cyberbullying. Ini tentang cyberbullying. Nanti ini saya juga nggak terlalu paham tentang cyberbullying gitu ya. Tapi saya coba baca-baca aja. Baca-bacanya juga nggak baca semuanya. Baca-bacanya itu adalah, pertama itu adalah baca abstrak dulu. Biasakan baca abstrak. Biar kita tidak terlalu terpisah dengan artikel ini. Saya cyberbullying in social networking site, gitu ya. Cyberbullying dalam social network, gitu, dari situs social network. Literatur review and future research direction. Nah, the future research direction berarti dia menjadikan nanti di artikel saya akan saya jelaskan kira-kira untuk meneliti tentang cyberbullying, kalau bisa sih, kalau bisa ya, kalau bisa nanti saya akan ajukan variabel-variabel yang relevan dengan cyberbullying. Nah, ini biasanya saya baca di bagian ininya dulu. Berarti ini literatur review ya, berarti nggak ada apa, nggak ada analisa-analisa statistik yang mendalam. Biasanya sih literatur review itu dia pasti banyak baca artikel, banyak banget baca artikel, mungkin ribuan dia baca artikel untuk menghasilkan artikel ini. Saya berburu sosial media, saya dia ingin melihat bahwa ini penting loh untuk diangkat, ya. Mungkin ini penting loh untuk diangkat. Jadi penelitian ini adalah mengkonsolidasi pengetahuan yang bisa diterapkan untuk literatur review dan analisisnya. Ya. Dan ini berarti literatur review nih, literatur review, dan dia bisa membuat sebuah sebuah penelitian yang berfokus pada populasi. Populasi yang pertama itu adalah periodic reciprocal relationship antara, ini ada tiga elemen populasinya. Respondennya pertama ini adalah pelakunya, ini adalah korbannya, perpetrator itu ya pelakunya, victimsnya itu korbannya, dan bystanders. Biasanya itu adalah pengamat. Jadi kan ada orang yang pelaku, ada orang yang liatin doang, ada orang yang melakukan, ada orang yang korban, gitu ya. Nah, kata dia, visual research ke depannya itu gimana? Dia ngomong tentang visual research, tapi kita cari dong visual research itu gimana, kita cari aja gitu. Biasanya itu letaknya paling bawah. Pak, saya nggak paham, nah ini udah bawah aja langsung gitu. Kalau saya bilang, kalau ingin kamu memahami lebih lanjut lagi, silahkan baca. Tapi kalau seandainya kamu hanya ingin mendapatkan rekomendasi riset selanjutnya itu, ya silakan baca di visual research.
biasanya sih kalau di literatur review banyak mereka itu menggunakan kata-kata future research ke depan riset itu ke depannya kayak gimana. Karena ini orang nyari-nyari ya. Saya nggak punya ide nih tentang cyberbullying. Kalau bisa sih cyberbullying itu apa namanya ya? Apa cyberbullying itu variabelnya apa ya gitu ya. Akhirnya kalau kamu bacanya lama nih bacanya mungkin dikit kalau kamu temanya adalah cyberbullying ya tinggal baca literatur aja. Oh ini bayangkan bikinnya aja saya rasa sulit banget ya sulit banget gitu ya. Kenapa sulit banget ya karena harus banyak banget baca harus banyak banget baca itu yang biru-biru ini yang warna biru ini artikel. Jadi kalau kita mau lihat ini bagian ini tinggal lihat artikel. Tadi apa namanya ya? Nah, fitur, nah sini lihat nih. Fitur research direction, ya, nanti riset ke depan itu bagian kayak gimana ya? Kamu baca di sini. Ini ada contoh-contohnya, ya, apa yang harus dia lakukan fitur riset ke depan. Tapi saya tertarik dengan ini, behavior manifestation nanti reciprocal relationship. Jadi triangle maksudnya adalah ada tiga bagian orang ketika cyberbullying, pertama pengamat, pelaku dan korban. Ya, di sini kelihatan bahwa kalau bisa sih, ini muncul ada istilah-istilah yang namanya, kalau kamu baca di sini, saya headline di sini langsung. Saya headline di sini langsung nih, saya menemukan kira-kira ada artikel apa nih, apa variabel apa untuk berkaitan dengan cyberbullying ini. Ya, ini kan ada studi-studi sebelumnya itu kadang-kadang fokus pada single peran ya dari NSS itu, pertama itu adalah pelakunya, korbannya dan pengamatnya gitu ya. Nah, future research should expand the focus from the single type of participant to explore how the direct assessment online social interaction between. Nah, ini kalau bisa kata dia kalau bisa harusnya sih fokusnya pada single tipenya aja. Kira-kira tipenya mau tipe apa gitu ya. Nah, kalau kamu membahas, nah ini kamu harus baca artikel ke depannya. Tapi saya tertarik dengan yang kata-kata setelahnya gitu ya. Kata dia, how do apakah bagaimana pelaku ini bereaksi terhadap korban dan bystandernya, apakah mereka itu ignore itu, apakah bystandernya itu mengabaikan, gitu. Misalnya kamu ngebully orang, apa itu diabaikan, maksudnya nggak dibalas, nggak diapa itu, apakah itu tetap dia melakukan cyberbullying apa enggak. Kedua, misalnya apakah nih how do different bullying type, ada yang kekerasan, ada yang inclusion, ada yang impersonations terhadap, kalau ini kan bullyingnya ada tipe-tipenya ya. Nah, bagaimana coping strateginya gitu ya. Bagaimana coping strateginya? Nah, ini dibahas nih. How do different coping strategy adopt by victim? Untuk yang jadi korban cyberbullying gitu. Jadi cyberbullying victims, nanti ada artikel ngomongnya victim cyberbullying. Kira-kira tuh dia itu untuk menghilangkan stressful dari efek dari cyberbullyingnya menggunakan coping apa? Apakah coping fokus problem fokus coping atau emosional fokus coping gitu loh. Nanti ya kamu uji tuh, berarti judulnya adalah victim cyberbullying dan fokus coping, copingnya itu. Nanti copingnya itu lebih kepada problemnya atau lebih kepada emosionalnya, gitu loh. Atau kamu juga tambahkan apa namanya, adaptif atau maladaptif. Apakah kamu bisa beradaptasi dengan cyberbullying itu, atau malah kamu nggak bisa beradaptasi dengan cyberbullying itu. Jadi dari sini kelihatan bahwa kalau ditanyain kenapa kamu
ngambil judul pengaruh 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 cyberbullying, ya, pengaruh victim cyberbullying terhadap coping stress gitu ya. Nah, kira-kira coping stressnya itu akan arahnya kemana ya? Apakah arahnya itu ke emosional atau arahnya itu ke problemnya, ke emosional atau problemnya? Nah, dari sini mahasiswa itu bisa mengembangkan secara teoritik berdasarkan pada rekomendasi penelitian sebelumnya. Gitu loh. Nah, di sini juga saya melihatnya ada beberapa kata dia di penelitian yang sebelumnya juga saya lihatnya bahwa kalau bisa sih cyberbullying itu bukan hanya dalam dunia pendidikan ya atau dunia sosial secara umum. Kalau bisa, apakah cyberbullying itu juga terjadi dalam dunia profesional, gitu ya? Dalam dunia profesional, apakah terjadi apa enggak? Kalau terjadi dalam dunia profesional berarti cyberbullying juga melingkupi berbagai macam berbagai macam aspek kehidupan. Nah, kata dia juga saya pernah menemukan itu, saya baca kata dia belum ada penelitian yang cyberbullying itu berfokus pada profesional orang kerja gitu ya. Apakah mereka melakukan cyberbullying apa enggak sih gitu loh. Jadi ketika populasi itu saya ambil itu berdasarkan pada rekomendasi sebelumnya, kedua konteksnya pada tempat kerja juga pada rekomendasi sebelumnya, kedua konten itu adalah variabelnya. Saya mengambil itu dari artikel-artikel yang saya baca. Oleh artikel yang saya baca pada kesempatan kali ini adalah tentang emosional dan problem focus coping. Jadi segitu kompleksnya ya, kompleks ya, saya lihat kompleks. Dan kita harus belajar tentang itu sedikit demi sedikit. Dan kalau seandainya kamu bisa menyelesaikan ini dengan baik, saya bilang untuk riset itu dijadikan sebagai untuk diselesaikan dengan baik dan cepat itu peluangnya cukup besar karena sudah memiliki berbagai macam artikel-artikel yang sudah kamu baca dan kamu kuat dengan artikel tersebut dan akhirnya ketika kamu menulis skripsi atau menulis artikel fundamental alurnya sudah jelas dan akan lebih cepat. Nah, ini saya pernah coba ke mahasiswa juga. Mereka tuh cepat dalam menyelesaikan skripsi atau menyelesaikan artikel-artikel ini karena sudah punya kerangka outline-nya. Kalau sudah punya kerangka outline-nya tinggal nulis dong berarti. Nah, rata-rata mahasiswa itu lama itu adalah ketika mereka itu nggak punya outline risetnya. Jadi menulis saja dan akhirnya ketika ketemu dosen revisi, akhirnya frustasi dan tidak melanjutkan skripsinya tersebut sampai selesai. Gitu. Jadi kalau saya lihat mudah-mudahan dari segi tugasnya bisa kamu selesaikan dengan itu. Nah, sampai mana sih Fafaro yang harus kamu selesaikan ya? Sampai di tahap ini. Berarti penelitian sebelumnya sudah ya. Begitu ketersinggungan antar variabel, ya, ini berarti tulisan sebelumnya itu adalah Anda mesti menguasai teori dari variabel yang sedang diteliti. Cermati apakah ada ketersinggungan teoretik baik dari definisi, aspek atau dimensi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi benar-benar benar-benar kita itu komprehensif gitu dalam meneliti. Mulai dari preferensi, dampak, variabel prediktornya, elaborasi penelitian-penelitian sebelumnya, ada inkonsistensi apa tidak, kenapa milih populasi ini, rekomendasi dari artikel sebelumnya gitu ya. Bla bla blanya sangat jelas begitu kamu mengelaborasikan secara teoritik antar variabel tersebut. Nah, keterkaitan antar teoritik yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya tuh. Jadi keterkaitan bagaimana mahasiswa itu mengkaitkan secara teoritik antar variabel. Nah, kamu bisa berulang-ulang tuh video-video yang sudah saya kasih di YouTube tersebut. Kalau yang ini sifatnya itu adalah tugas ke depannya kayak gimana. Pak Faro, kami harus selesai pada tahap mana Pak Faro? Ya pada tahap ini, di nomor 2 ini di bagian ketersinggungan teori antar variabel. Wah berat ya Pak Faro? Iya berat, awalnya memang berat. Nanti kalau udah selesai kamu tinggal perbaiki. Nanti yang pekan depannya lagi ya kita fokus pada metode. Definisi operasional, populasi sampel, alat ukur, dan teknik analisa data. Nanti saya jelaskan. Ini jauh lebih mudah. Kenapa jauh lebih mudah? Karena kita sudah banyak membaca artikel.
sudah banyak baca artikel. Nanti ada 4-nya nggak, Fafarul? Kalau saya bilang sih nggak ada. Ini adalah tugas akhir semester kita. Jadi tugas akhir semester ini cuman ini sebenarnya tiga ini aja. Latar belakang, elaborasi, itu ada. Cuma itu doang. Jadi nggak kemana-mana. Maksudnya, apakah kamu selesaikan ini dalam pertemuan ke-7? Iya. Apakah kamu bisa perbaiki terus sampai kamu mendapatkan nilai maksimal pada pertemuan ke-14? Iya, harus terus perbaiki. Tapi dasarnya udah kuat. Gitu ya. Dasarnya udah kuat, tinggal kamu tambahkan ini, sampai kamu memiliki penelitian yang komprehensif dari segi pembacaan artikel-artikel yang sedang kamu baca. Gitu ya. Oke, tetap semangat rekan-rekan sekalian. Pasti ini tugas yang tidak mudah gitu ya, perlu banyak baca artikel, perlu banyak effortnya gitu ya, kadang-kadang bisa begadang dalam menyelesaikan artikel ini, dan saya tetap sih kasih percaya bahwa kamu mampu menyelesaikan artikel ini, tugas ini jauh lebih mudah daripada tugas kakak kelas kamu. Kakak kelas kamu tuh kompleks, benar-benar kompleks kakak kelas kamu. Saya lihat, saya ngerasa kenapa mereka itu merasa berat banget pada kuliah kuantitatif ya. Ternyata memang sangat berat. Akhirnya saya sederhanakan banget ini. Ini adalah kesederhanaan tugas dari tugas kakak kelas kamu. Kalau kakak kelas kamu mungkin tugasnya kompleks misalnya 100%. Mungkin ini setengahnya dari 100%, mungkin 50% kesulitannya. Saya coba fokus pada pengembangan outline, dan akhirnya outline itu bisa langsung dipakai untuk skripsi maupun untuk pembuatan artikel itu. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf karena hari ini kita belajarnya asinkronus. Nanti ke depannya insya Allah kita akan belajar offline. Jika ada sesuatu yang masih belum mengerti, silakan tanyakan. Pak Farul harus dikumpulkan nggak sih? Bukan depan, nggak perlu dikumpulkan. Ini masih proses perbaikan terus. Nanti dikumpulkannya 2 pekan yang akan datang. Tapi udah lengkap dengan metode, gitu ya. Sudah lengkap dengan metode. Nanti saya kasih, kira-kira kamu mau diberikan kepada dosen siapa, dan mudah-mudahan dosen kamu bisa menerima kamu sebagai mahasiswa yang akan dibimbing, baik skripsi maupun artikel ilmiah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.